Five News, Hive News, High Five. Hai sahabat Kompas.com, High Five kembali lagi dengan berita dan informasi terpopuler hari ini. Dan inilah 5 berita terpopuler edisi 25 November 2025. Polisi pada Senin 24 November 2025 mengungkap motif penculikan dan pembunuhan Alvaro Kiano Nugroho, bocah 6 tahun yang hilang di Pesanggerahan Jakarta Selatan, Kamis 6 Maret 2025. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ardian Satrio Utomo menjelaskan motif pelaku, yakni ayah tiri yang bernama Alex Iskandar yang punya dendam terhadap istrinya yang dicurigai berselingkuh selama bekerja di luar negeri. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan, penyidik menemukan adanya indikasi dorongan emosional pelaku. Budi menjelaskan, rasa balas dendam dan marah itulah yang membuat pelaku menculik Alvaro yang tengah bermain di Masjid Al-Muflihun, Jakarta Selatan. Saat itu, Alvaro dibawa dalam kondisi menangis karena mencari kakeknya, sehingga mulutnya dibekap oleh pelaku hingga meninggal. Setelah meninggal, korban lalu dimasukkan ke dalam plastik hitam dan disimpan di garasi rumah ayah tirinya. 3 hari kemudian, jenazah Alvaro dibuang ke dekat jembatan Cilalai Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Para diplomat Cina yang mengutarakan pandangan dengan cara agresif atau yang dikenal sebagai prajurit serigala kembali tampil di panggung internasional. Mereka muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Cina dan Jepang akibat pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi soal Taiwan. Para diplomat di negara-negara yang pernah menderita akibat tindakan militer Jepang selama Perang Dunia II memanfaatkan media sosial seperti X untuk mengobarkan kritik terhadap Takaichi. Serangan dalam tanda kutip itu antara lain diluncurkan Kedutaan Besar Cina di Manila melalui X yang memperingatkan bahaya perluasan militer Jepang bagi negara-negara yang menderita akibat perang. Unggahan itu menyertakan 4 kartun hantu sebagai representasi militerisme Jepang yang membayangi Takaichi yang ditampilkan sebagai penyihir. Kecaman terhadap Takaichi juga ramai-ramai dilontarkan Kedutaan Besar Cina di sejumlah negara lain melalui media sosial. Menanggapi pernyataan pedas para prajurit serigala, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Mao Ning mengatakan masyarakat internasional harus lebih fokus untuk memahami niat Jepang yang sebenarnya serta menyinggung perdamaian pasca Perang Dunia Kedua. Ayah sambung Alvaro Kiano Nugroho berinisial AI dinyatakan meninggal di ruang konseling Polres Metro Jakarta Selatan. Kejadian terjadi setelah AI dinyatakan sebagai tersangka kasus pembunuhan dan penculikan terhadap anak tirinya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menjelaskan, AI semula berdalih ingin ke toilet untuk mengganti celana saat dalam proses pemeriksaan. Petugas kemudian menemukan AI dalam kondisi tak sadarkan diri di ruang konseling. AI dinyatakan meninggal setelah dilakukan pemeriksaan tim medis. Polisi menegaskan penyelidikan terkait peristiwa ini dan kasus utama masih terus berlanjut. Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, mengecam pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang dianggap memberi sinyal intervensi militer dalam isu Taiwan. Wang Yi menyebut pernyataan Takaichi sebagai langkah mengejutkan yang telah menyentuh garis merah Cina. Dalam pernyataan resminya, Wang Yi menyebut Jepang telah mengirimkan sinyal salah terkait intervensi militer. Ia menambahkan, Cina harus dengan tegas membalas untuk menjaga kedaulatan wilayah dan warisan perdamaian pasca perang. Jika Jepang terus bersikeras, negara lain berhak meneliti kembali kejahatan sejarah Jepang. Pernyataan itu
bukan hanya kritik diplomatik biasa, tetapi sebuah alarm bahwa Cina melihat langkah Jepang sebagai ancaman serius. Menteri Pertahanan RI, Syafri Syamsuddin, buka suara soal TNI Angkatan Darat yang baru-baru ini ditugaskan untuk menjaga kilang minyak milik BUMN. Dalam pernyataannya, pada Selasa 25 November 2025, tugas pengamanan dari TNI Angkatan Darat merupakan bagian dari operasi militer selain perang atau OMSP. Penugasan baru ini mulai dilakukan pada Desember 2025 mendatang. Menurut Syafri, kilang minyak BUMN merupakan industri strategis yang punya pengaruh sangat besar terhadap kedaulatan negara. Sehingga, berdasarkan pandangannya, sektor pertahanan harus memperkuat seperti TNI, baik itu matra darat, laut, maupun udara. Tugas baru TNI AD ini juga akan melibatkan Badan Intelijen Strategis. Itu tadi 5 berita paling populer hari ini. Kompas.com, jernih melihat dunia. 5 News, High Views, High Five.